Selamat pagi kembali. Oke, selamat pagi kembali. Nih baju kita masih sama, guys. Padahal harinya udah berbeda nih. Ada minggu masuk ke minggu Iya. ke-5. Oke. Jadi ada apa nih, Bang Reski? Pak Reski lagi. Bang Reski di minggu kelima? Minggu kelima kita mulai pecah-pecahin yang minggu kemarin kita bahasnya shutter speed, Diafragma dan ISO. ISO. Kita baru pecahin si ISO doang. Kalau ternyata ada pengaruhnya terhadap hasil adalah noise. Nice. Semut. Ingat cerita semut, guys? Oke. Nah, ternyata pasti kalian masih ingat lah minggu lalu itu tentang exposure. Level of exposure. Level exposure. Over, under, dan normal. Oke. Siap. Minggu ini kita coba pecahin aperture. Diafragma. Khusus untuk bukaan yang ada di lensa. Cara ngatur cahaya masuk dan jumlah cahaya masuk banyak atau dikit dari lensa. Oke. Itu tugas yang pertama, diafragma, mengatur volume cahaya yang masuk ke lensa. Ternyata si diafragma ini punya tugas yang kedua nih. Ada teknik. Tugasnya. Oh, berarti tugasnya nambah. Berarti kasarnya adalah exposure punya teknik yang namanya mengatur jumlah kecil, jumlah banyak dan sedikitnya cahaya melalui diafragma, shutter speed, dan ISO. Nah, ternyata aperture sendiri punya kerjaan lain nih. Kerjaan lain. Oke. Nah, ternyata dari jumlah banyak yang dikit itu nggak cukup tuh. Nggak cukup. Ada teknik lagi nih. Ada teknik-teknik lain. Oke. Dan bisa dibilang cukup banyak. Oke. Tapi lima doang. Tapi sebelum itu kita coba review dulu. Oke, silakan Mbak Reski. Semakin kecil angkanya, berarti bukannya semakin besar atau kecil, Bang? Semakin kecil F-nya, jangan lupa ya, F-nya garis miring, angka F-nya ada angka di situ. Semakin kecil angka F-nya, berarti semakin besar atau semakin kecil bukan? Semakin besar bukan? Semakin terang, semakin gelap fotonya? Semakin terang fotonya. Kalau fotonya tiba-tiba hasil gue gelap, itu karena bukaan gue besar atau kecil? Bukaan kecil, angka besar. Oke. Nah, minggu lalu kita nggak sempat bawa, minggu ini kita coba bawa. Ini kalau kalian bisa ngelihat, minggu ini kita coba bawa. Ini adalah contoh, semoga aja sih bisa kelihatan. Ini adalah contoh lensa manual. Ada yang tiba-tiba mengecil membesar. Kelihatan nggak ya? Agak dekat lagi kali, bukan Reski. Oke, boleh. Ke depan nih ya? Oh, boleh. Saya. Ini ya guys, bisa perhatikan ya. Ini nih, nah kelihatan kan kalau ada silinder di dalam yang buka, ada lubang yang bukaannya bisa mengecil dan membesar. Ini misalnya ini saya atur di angka 1,7. 1,7 selebar itu. Nah, ini buka. terus. Ini sampai di angka 11. Ini 11 nih. Kecil banget. Masih bisa kecil lagi nggak? Masih bisa. Ini di 22. Nah, kecil banget. Nah, artinya semakin kecil lubangnya berarti semakin dikit cahaya masuk. Angkanya juga semakin besar. Oke. Itulah contohnya. Berarti kalau bahasa teori ilmiah bagusnya adalah bilah-bilah logam yang besar dan membuka. Itu yang dari tadi gue mikir tuh. Apa namanya? Bahasa enaknya ya, bahasa akademisnya. Udah, beres ya? Harusnya beres. Kalian udah ngerti total apa itu namanya diafragma. Tiba-tiba ada nih, kok gue taruhnya perasaan cahayanya udah beres nih, kok foto gue blur banget ya? Mungkin ada dari kalian yang gitu. Bener kan ya? Cahaya udah oke, fotonya blur. Ngeblurnya ini, ngeblur bagaimana nih ngeblurnya bagaimana? Ngeblur tiba-tiba yang tajam cuman misalkan ada yang satu orang fotonya itu potret manusia, kok yang tajam cuma hidungnya doang? Backgroundnya, bajunya, badannya semuanya blur. Kenapa? Ini kita masuk ke tekniknya. Kita bahas dulu tekniknya. Ada 2 jenis. Ada DOF. Panjangannya adalah depth of field. Depth of field ya. Depth of field. Terus ada COC.
atau kepanjangannya adalah Circle of Confusion. Circle of Confusion. Okay. Dari bahasanya kalau kita ke bahasa Indonesia adalah lingkaran kebingungan. Iya kan? Tambah bingung dong. Lingkaran kebingungan. Lingkaran kebingungan. Sekarang kita coba ngomongin yang dasarnya dulu. Oke. DOF. Depth of field. Depth of field itu kalian pasti sering bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa gaulnya itu bokeh. Oke. Foto bau bokeh nih. Nah, itu maksudnya apa sih? Bahasa kerennya adalah depth of field. Depth of field sama COC bedanya adalah kalau depth of field adalah mengatur ketajamannya di mana ya. Sedangkan kalau COC mengatur blurnya di mana. Oke. Jadi kesimpulannya si DOF itu ngatur soal ketajaman fotonya. Oke, benar. COC ngatur seberapa blur fotonya. Oke. Ya, betul ya? Kenapa nggak jadi satu aja ya? Ribetin aja. Nah, kenapa ribet? Tekniknya, cara bikinnya yang beda. Oke. Yuk kita masuk ke depth of field. Depth of field, oke. Ada tadi tekniknya dari itu depth of field, DOF, sama COC. Ternyata di depth of field itu bercabang lagi. Ya. Bisa diurai. Urai lagi. Jadi berapa tuh Bang Reski? Jadi 2 doang. Jadi 2 doang. Ada yang namanya deep depth of field. Deep depth of field. Deep itu deep kedalaman maksudnya. Atau wide atau large depth of field bisa beda-beda. Tapi umumnya orang akan bahasanya yang secara umum adalah deep depth of field. Deep depth of field. Sedangkan satunya lagi apa, Bung? Shallow. Shallow depth of field. Shallow depth of field. Jadi singkatannya shallow DOF sama deep DOF. Oke. Kalau tadi kan Bung udah ngebahas kalau depth of field itu, DOF itu berarti mengatur ketajaman. Oke. Ya semua serba ditranslate aja sebenarnya gampang. Berarti kalau deep depth of field berarti kedalaman, deep kedalaman, depth of field itu artinya tadi ketajaman. Berarti ketajamannya sangat dalam. Shallow itu berarti bahasa Indonesianya adalah shallow itu dangkal. Shallow dangkal kan? Shallow dangkal. Dangkal atau berarti ketajaman yang dangkal. Nah, ketajaman yang dangkal. Berarti tajamnya cuma dikit. Tajamnya cuma dikit. Beda dengan deep. Tajamnya banyak. Ketajaman yang dalam. Ketajaman yang dalam. Artinya tajamnya banyak nih. Daerah yang tajam, daerah yang tajam lebih banyak dibanding daerah yang blur. Oke. Kalau misalkan semuanya tajam, tidak ada sama sekali yang blur, masih bisa dibilang deep depth of field? Bisa banget kan ya? Tapi kalau misalkan semuanya blur, nggak ada satupun yang tajam, bisa nggak dibilang shallow depth of field? Ya bisa. Bisa, itu namanya blur total. Oke. Itu bokeh total. Oke, total. Gimana sih cara ngaturnya biar jadi deep atau biar jadi shallow? Ngatur apanya nih? Cara bikinnya gampangnya tuh kalau bahasanya terus gue gimana cara bikinnya, jangan cuma teori doang nih. Iya. Jadi yang pertama yang kalau kita mau bikin DOF, deep dan shallow, yang harus diperhatikan pertama adalah diafragma. Diafragma bukannya diafragma tadi hubungannya sama jumlah. Nanti dulu. Oke. Itu kan tugas diafragma yang pertama. Sekarang kan tugas diafragma jadi cabang nih. Dalam artian kalau kalian masih berpikir, loh bukannya diafragma itu cuma ngatur angka-angkanya biar cahaya masuk keluar, cahaya masuk lebih banyak lebih dikit, itu kerjaannya si exposure, bukan kerjaannya si diafragma. Diafragma menjadi bagian dari exposure. Exposure, Pak. Diafragma jadi bagian dari exposure. Iya. Tapi exposure bukan jadi bagian dari diafragma. Karena diafragma yang mengatur besar kecilnya cahaya kan ya, terhadap si exposure. Ternyata dia punya tugas lain kan. Nah, artinya jumlah ketajaman dari sebuah gambar itu, dari sebuah foto itu tergantung dari angka F kalian, angka F yang ada di kamera. Diafragma kalian. Diafragma yang ada di kamera kawan-kawan ya. Kamera kita lah. Kamera kita bersama sih. Pinjam dong. Semakin kecil angkanya, berarti semakin besar bukaannya, berarti semakin terang fotonya, tapi semakin banyak blurnya.
Oke, diulang Mas Reski. Harus banget diulang. Sekali lagi. Kalau sekali lagi nih, angka kecil. Contohnya f2,8. Oke. Berarti bukaannya besar, lubangnya gede. Otomatis kalau lubangnya gede berarti cahaya masuk banyak. Terang dong foto kalian. Tapi fotonya sangat sedikit tajamnya atau blurnya lebih banyak dibandingkan tajamnya. Oke. Sekarang yang div Bu F, angka diaframanya besar, bukaannya kecil, cahaya yang masuk banyak. Sedikit. Cahaya yang masuk sedikit, kecenderungannya gelap, tapi hasil fotonya banyak yang tajam. Oh, lebih banyak tajamnya dibanding blurnya. Berarti kalau gue mau pakai f-nya 16 dalam artian dibandingkan f-nya 2,8, f16 otomatis foto gue lebih banyak tajamnya dong. Yoi. Tapi foto gue gelap. Yoi. Terus apa yang harus dilakukan? Gimana caranya biar foto gue tajam? Jadi contohnya gue mau motretin misalkan acara wedding di panggung pelaminan, di pelaminan gitu. Foto bersama nih. Foto bersama, foto keluarga. Dari ujung ke ujung ada banyak orang. Oke. Kalau gue pakai f2,8 nanti yang pengantinnya doang. Aku blur. Ya dong ya. Tapi foto gue terang. Ya. Kelihatan. Tapi sebaliknya. Terus gimana caranya biar tamu-tamu ini kelihatan? Berarti harus pakai angka besar. F16. Tapi resikonya bukaannya jadi kecil, otomatis jadi gelap. Cahayanya jadi gelap dikit dan fotonya jadi gelap. Oke. Tapi cahayanya dikit tapi gelap. Oke. Cahaya dikit dan gelap. Oke. Berarti tapi tajam semua, fokus semua nih. Semua tamu-tamunya kelihatan. Solusinya adalah mau nggak mau shutter speed dan dimainkan. ISO. Shutter speed dulu kan. Baru ISO. Jangan dua-duanya biar nggak bingung. Oke, shutter speed dulu. Oke. Berarti logikanya shutter speednya harus di yang cepat atau yang lambat? Yang lambat. Biar pintunya kebukanya lama. Otomatis cahaya masuk banyak. Siap. Karena tadi lubangnya udah dikecilin kan, cahaya masuk dikit, ya udah kita buka pintunya lebih lama. Oke. Terus kalau mau lebih terang lagi, berarti kita bantuin pakai semut si ISO. Asik. Keluarin pasukan semutnya yang banyak, pakai angka ISO-nya yang sangat tinggi. Udah terang. Beres. Jadi jangan bingung ya guys. Jangan bingung ya. Kalau tiba-tiba mau bikin foto yang semuanya tajam, objek semua orang yang di pelaminan, pengantin dan keluarganya semua tajam, tapi resikonya adalah gelap. Jangan lupa kita masih punya shutter speed, kecepatan rana, dan semut ISO. Ya kan? Iya. Gampang kan? Beres. Gampang. Itu doang. Belum. Loh, itu kenapa belum? Kalau kalian punya contohnya cuman mau fotoin satu orang, foto potret aja, potret sendirian, orang tua di rumah, ibu pengen difotoin, tapi dia nggak mau keluar rumah. Kasusnya adalah si ibu duduk di sofa belakang tembok doang kosong. Nah, kondisinya sore gelap, nyalain lampu pun nggak terlalu ngaruh. Oke. Berarti ya udah kita pakai shallow aja ya nggak? f1,8 pakai shallow dong. Karena belakang blur. Karena ibu ini mungkin cuman duduk di belakang, duduk di sofa, belakangnya tembok. Jadi buat apa tajam temboknya? Masanya kita mau ngeliatin pori-pori tembok, nggak penting kan? Nah, berarti kecuali ada informasi lain di tembok. Oke. Nah, kondisinya adalah kalau kalian punya lensa yang bisa 1,8. Nah, contoh lensa yang kayak gini pada umumnya ini adalah lensa standar 1855. F-nya dia itu paling kecil, F-nya adalah 3,5. Nggak bisa selensa yang kayak gini, yang bisa 1,8. Ya. Oke. Nah, terus gimana caranya?
gue mau tetap bikin belakangnya blur, keren banget kalau belakangnya blur. Gue pengen fokus nih ke orangnya. Tapi lensa gue lensa standar, cuma bisa 3,5. Gue pengennya belakang blur banget. Ada cara lain nggak, Bu? Ada dong. Oh iya. Setelah diafragma. Ternyata lensa kita nggak punya f kecil. Kita pengennya kondisinya gelap, kita pengennya blur, ada tajamnya cuma dikit, tapi f kita cuma mentok di 3,5. Sedangkan teman kita dia pakai f yang 1,8, keren banget hasilnya. Sirik dong kita, ngiri. Aduh, gimana nih caranya? Nah, khawatir. Ada cara kedua, yaitu Bung, focal length. Focal length itu apa Bang Reski? Focal length adalah panjang lensa. Betul. Okay. Titik api lensa lah. Titik apa? Titik api lensa. Titik api lensa. Bahasa lu kuno amat. Titik api lensa. Itu jarak dari mana ke mana Bang Reski? Misalnya yang tadi kan standar nih. Iya. Di standar itu kan lensanya 18 ke 55. Artinya di situ ada focal length-nya ada 18 sampai ke 55. Artinya ada 18, 19, 20 sampai 55 iya, gitu kan. Nah, itu ngaruh, sangat ngaruh. Jadi kalau kalian yang nggak punya lensa yang f-nya rendah, akalin pakai panjang lensanya. Pakai focal length. Pakai focal length-nya. Semakin lebar lensanya, berarti semakin deep. Betul. Semakin artinya, kita zoom, zoom semakin shallow. Ya. Zoom artinya lawan dari wide kan, lawan dari lebar, tele, semakin tele. Oke, kita pakai bahasa kita aja ya. Kenapa nggak dikoreksi dari awal sih? Semakin wide berarti semakin deep, semakin tele berarti semakin shallow. Artinya kalau semakin tele, semakin shallow, daerah mananya yang lebih banyak? Daerah blur apa daerah tajam? Daerah blur ya? Oke, siap. Shallow. Yoi. Paham ya? Paham. Ya, gua aja paham. Siap. Berarti logikanya teman kalian punya lensa 50 fix yang f-nya 1,2, 1,8. Kalian nggak khawatir, kalian lawan dengan zoom sepanjang-panjangnya. Artinya lensanya 18-200, taruh di 200. Langsung aja 200 ya. 135, langsung taruh di 135. Udah, blurnya akan sama aja. Sama. Dengan teman-teman yang punya lensa fix 50 mili, bukaannya atau angka diafragmanya 1,8. Berarti terus nggak ngaruh dong. Berarti kalau kita taruh di zoom kita di 200, otomatis kan f kita bakal 3,5 atau 4 juga kan? Nah, artinya kita udah nggak berpikiran soal diafragmanya, kita berpikiran soal focal length. Nangkap lah ya? Angka-angka di lensanya. Angka di lensanya, ukuran lensanya. Jadi harusnya teman-teman sudah bisa paham kalau mau bikin yang deep dan shallow, mau bikin yang bokeh atau tidak bokeh, itu sangat tergantung dari diafragma dan focal length. Baru gua tuh. Temen gue punya 50 fix nih, 1,2 bisa bikin bokeh, keren banget blurnya, keren banget shallownya. Temen gue punya 18-200 lensanya, dia taruh di 200, bokeh juga tuh. Shallow banget. Aduh, lensa gue cuma 18-55, kalah dong gue. Kapan menangnya? Gimana caranya biar hasil gue bisa sama kayak anak yang pakai f1,2 atau pakai yang 18-200 dari 200, tapi lensa gue cuma 18-55, f paling kecilnya juga 3,5. Terus caranya gimana ya? Ada cara lain. Pasti ada, selalu ada cara. Ini cara yang ketiga. Ini cara ketiga. Jadi banyak jalan menuju Roma ya guys. Mata kuno. Apa cara ketiga, Bung? Jarak objek ke fotografer dan jarak objek ke background. Oke. Berarti kalau bahasa gampangnya adalah letak si objek ya gitu kan? Letak si objeknya. Berarti semakin dekat objek yang kita mau foto sama kita, berarti semakin shallow. Shallow, betul. Semakin jauh objeknya, semakin deep. Semakin jauh objeknya, Semakin deep.
Artinya kalau gue mau motretin, kalau anak pertama pakai 50 fix 12, mau di mana aja taruhnya 1,2 beres. Anak kedua punya 18-200, tinggal di zoom ke 200, 100-200 lah. Bebas semua. Bebas ya. Oke. Tapi anak yang punya lensa standar, terus gimana caranya? 1855, f-nya cuma 3,5. Terus gimana caranya biar dia tetap shallow? Cara paling terakhir, ya deketin. Oke, artinya kalau ini objeknya, ya tinggal kita deketin, udah belakangnya pasti shallow. Kalau kita mau deep, tinggal jauhin, titik fokus ke sini, semuanya deep. Oke. Tapi catatannya adalah, kan 1855 ini ada banyak vokal length nih, Bang Reski. Supaya lebih shallow, itu vokal lengthnya dianggap berapa kira-kira? 55 deh. 55 dong. Kenapa bisa begitu? Karena balik lagi ke teori kedua. Semakin panjang lensa, berarti semakin shallow. Semakin panjang lensanya artinya angkanya semakin tinggi. Intinya jangan pernah ngomong kalau gue nggak bisa bikin bokeh karena lensa gue 1855 dan bukannya 3,5, ya kan? Bisa dilawan. Yang 50 mili 1.8 bisa dilawan. Kemudian yang punya 35 dan 18-200 bisa dilawan. Oke. Selalu ada. Tadi apa? Jalan kemana kita? Ke Roma. Jalan ke Roma. Oke. Berarti kita udah ngomongin tentang depth of field, ketajaman. 3 hal terakhir kita bahas nih ya. 1, diafragma. Semakin kecil angkanya, berarti semakin shallow. Semakin besar angkanya, semakin deep. Kita lensa kita nggak ada variasi F-nya nih. Berarti kita tinggal mainin lensanya. Semakin panjang lensanya atau semakin zoom lensanya, berarti semakin shallow. Semakin wide lensanya semakin deep. Lensa kita standar. Terakhir adalah jurus jurus lah ya. Jurus atau teknik terakhir kalau kita nggak bisa mainin diafragma atau lensa, ya deketin objek. Semakin dekat, shallow. Semakin jauh, semakin deep. Udah beres. Segampang itu fotografi. Dah, paham ya? Aman. Beres dong kita materi. Masih ada COC kan? Itu ada singkatannya COC. Circle of Confusion. Apa sih lingkaran kebingungan itu? Banyak banget nggak sih teknik kayak tadi? Kalau banyaknya sih banyak. Kalau gampangnya jauh lebih gampang. Karena kita udah paham mau bikin shallow, kita sudah paham bikin deep. Jurusnya pakai apa? Nah, logikanya kalau tadi depth of field itu adalah ruang ketajaman, circle of confusion adalah ruang kebluran, bahasanya gitu kan? Ruang kebluran. Nah, artinya semua COC ini, semua circle of confusion pasti adalah shallow depth of field. Harus ada blurnya. Apalagi sih harus diurus di COC? Kalau depth of field adalah ngomongin tajam dan blur. Kalau COC ngomongin blur semua, tapi posisinya ada 3 posisi nih. Posisi siapa nih Bang Reski? Posisi objek di mana yang tajam, posisi objek di mana yang blur. Atau bisa kombinasi dua-duanya, bisa dibolak-balik, bisa diputer-puter. Kita akan bahas nih. Yang pertama, blur tajam. Yang blur kedua, tajam blur. Berarti yang terakhir adalah tajam-tajam atau blur-blur. Blur semua. Blur semua. Yang ketiga adalah blur tajam blur. Nah, kita coba ibaratin aja dulu biar gampang ya. Nah, apa sih yang namanya fokus blur? Berarti umpamanya objek kita ini, ini objek utamanya. Objek utama, sedangkan yang ini adalah objek sekunderinya. Berarti dia ini fokus blur. Terus kalau misalnya namanya blur fokus, berarti tinggal dibalik. Blur fokus. Otomatis orang akan tahu kalau dia yang jadi objek utama. Ini yang secondary object. Nah, berarti kalau misalnya mau blur fokus blur harus ada 3 objek dong. Harus ada 3 objek. Berarti ini maju ke depan dikit, ini
ke sini, taruh ke sini. Oke. Berarti blur, fokus, blur. Objek utama Berarti yang tengah. objek kedua Dua-duanya. Oke, siap. Bisa nggak sih kita bikinnya itu blur fokus tapi mau cuman satu objek, nggak usah pakai dua objek tadi kan? Bisa Blur aja. fokus tapi harus dua objek. Yoi. Nah, gue cuma mau satu objek. Mau bikin Tapi apa mau blur nih? fokus. Bisa. Terus gimana caranya? Ini blur. Blur fokus. Kan mereka ngeliatnya dari sana. Oke. Iya. Bukan kita yang Oke. ngeliat. Dia ngeliatnya dari sana nih. Yoi. Oke, mau bikin blur fokus. Blur fokus. Ini blur. Ini Fokus. Ini Fokus. fokus. Oke. Jadi pada dasarnya sebuah fotografi itu ada 3 area, begitu ya, Bung ya? Ada Foreground, middle ground, middle ground, sama yang terakhir adalah background. background. Oke. Jadi kalau kita mau pakai satu objek, terus mau bikinnya itu blur fokus, foregroundnya blur, objek utama di middle ground objeknya fokus, ya. background harus fokus. Oke. Kalau kita mau bikin fokus blur, foreground fokus, objek utama middle ground fokus, background yang blur. Oke. Nah, kalau mau bikin blur fokus blur, lebih gampang lagi. Foreground atau bagian meja depan sini blur, objek utama fokus, backgroundnya blur. Oke, beres. Clear ya. Gampang banget kan? Shallow depth of field. Karena COC adalah semuanya shallow depth of field. Betul. Blur tajam, lawannya tajam blur. Blur tajam, Lawannya tajam blur, temannya lah ya gitu ya. Blur tajam blur, berarti seharusnya ada tajam blur tajam dong. Jadi bisa nggak, Bang Reski, kalau misalnya ini objek utama nih, terus di sini tajam, ini blur, ini tajam, backgroundnya tajam, objek utamanya blur, bisa nggak? Karena pasti lo nyari temennya kan, tajam blur, temennya blur tajam. Lo nyari blur tajam blur, temennya pasti tajam blur tajam. Oke? Logikanya Nggak mungkin. dari tahun ke tahun sih nggak pernah ada. Oke? Nah, kalau orang pakai objeknya dua ya. Oke? Dua, baru dia ngambilnya misalkan Duanya nih objek utamanya atau backgroundnya yang dua? objek utamanya dia awalnya mau bikin yang besar nih. Iya. Tapi dia pakai bantuan dan ternyata dia ada di sampingnya. Oke, siap. Sampingnya. Terus dia mau bikinnya blur tajam. Depannya blur, ininya tajam, belakangnya blur. Tetap aja namanya blur tajam blur. Bukan karena ada dua objek akhirnya jadi ini foreground, middle ground, background. Iya. Background ini. Itu sering kejadian. Iya kan? Ini tetap objek utama karena dekatnya sama objek utama. Kesalahan umumnya juga. Ini objek utama, ini objek kedua bukan di sampingnya, tapi di belakangnya atau di depannya. Atau di depannya. Terus dia bikinnya misalkan maunya blur mau bikin apapun, tapi ternyata kalau kita eye level, ini di depan, ini di belakang, tetap aja secara foto kan samping-sampingan. Jadi harus ada perspektifnya. Contohnya begini, ada kena dikit kayak, atau fotonya misalnya dari atas kan kelihatan nih, ini ada lebih di belakang daripada depan. Kalau sejajar sama arah kamera kalian, mau di depan mau di belakang, kelihatan aja sama aja samping-sampingan. Itu kebiasaan kesalahan tuh. Siap, kita udah beres nih ya. Diafragma beres lah ya. Diafragma beres. Secara exposure, secara exposure, secara teknik sendiri ya. Jadi jangan lupa guys, ada 5 ya. 2 DOF, 3 COC. Deep depth of field, shallow depth of field, blur tajam blur, blur tajam. Alright, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita ketemu. Thank you. Materi berikutnya adalah shutter speed. Oke. Sip.